Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala apa yang Kau sudah berikan buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Lawat berbicara Tuhan, tanpa penyertaan-Mu hamba-Mu tidak akan pernah mampu. Berikan damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya tidak belajar untuk melihat fakta ya. Kita tahu bahwa fakta itu pada dasarnya sesuatu yang membuat saudara dan saya akhirnya tertipu ya. Kita hanya melihat fakta yang senyatanya fakta itu kenapa bukan nyata? Karena fakta itu akan diubah oleh kuasa Tuhan menjadi janji Tuhan. Jadi yang nyata itu janji Tuhan, saudara. Bukan fakta, bukan kenyataan hidupmu. Itu yang membuat saudara hari ini, percayalah, kita semua akan melihat ketika kita tetap mempercayai janji Tuhan, maka fakta itu pasti berlalu dengan sesuatu yang terbaik. Ya, saudara percaya hari ini kita akan melihat bagaimana 3 hal. Kenapa pola pikir Tuhan dan saudara itu berbeda? Ya, kita percaya bahwa setiap saudara dan saya akan melihat bagaimana 3 hal pola pikir Tuhan dan saudara berbeda. Kenapa fakta itu bukan nyata? Karena 3 hal. Yang pertama, ya, Allah itu Roma 8 ayat 28, yaitu Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya. Jadi saudara dan saya percaya bahwa 3 hal ini akan mengubah konsep kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini pastikan hal yang buruk itu fakta. Tapi ketika pola pikir Tuhan mengizinkan hal yang buruk, yaitu supaya Allah itu turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Hal yang buruk, fakta yang buruk itu menurut pola pikir Tuhan bukan buruk lagi. Kebaikan ketika saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi hal yang paling utama hari ini bukan lagi melihat fakta. Karena ketika kita percaya kepada fakta, kita sedang dikendalikan iblis untuk menuju kepada kehancuran. Iblis selalu pakai fakta yang buruk untuk mengendalikan saudara, supaya saudara mulai percaya fakta daripada saudara hari ini percaya kepada janji Tuhan. Fakta yang buruk bukan kenyataan, tapi buat orang benar, pada akhirnya kenyataan yang saudara dan saya akan alami yaitu apa? Janji Tuhan. Itu sebabnya, yuk yang kedua, pola pikir apa? Makanya jangan mau dengar kata iblis untuk lihat fakta, dengar hal buruk yang membuat saudara pusing hari-hari ini. Kita semua sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kehidupan saudara, hal yang buruk, faktamu yang buruk akan dirubah Tuhan menjadi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta apa pola pikir Tuhan? Pola pikir Tuhan yang kedua yaitu Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lihat ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan
seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua, fakta itu bukan nyata. Mungkin engkau menghadapi fakta, yaitu direkakan yang jahat. Mungkin ada pihak lain yang berusaha merusak rumah tanggamu, ya. Mungkin ada orang partner bisnis yang iri hati karena melihat keberhasilanmu dan mereka merancangkan yang jahat supaya hidupmu terjatuh, supaya engkau bangkrut dan sebagainya. Mungkin terlihat yang merekakan yang jahat hari ini bisa ada di atas angin. Saudara tangkap ya, itu bukan lagi hal yang nyata. Kenapa? Karena Tuhan sedang merubah apa yang direkakan orang jahat. Faktanya orang yang jahat itu di atas angin sekalipun, saudara tidak usah takut. Karena hari ini sesuatu yang terbaik direka-rekakan oleh Tuhan. Keputusan akhir hidupmu pada akhirnya bukan ditentukan apa kata orang, apa yang dirancangkan orang, tapi hidup saudara dan saya, hidupmu ditentukan apa rencana akhir Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, hari ini engkau direkakan yang jahat, kelihatan engkau menderita, kelihatan engkau rugi memang. Dan ini bukan akhir, belum final, Tuhan bilang. Tapi percayalah, aku izinkan karena aku sedang merekakan yang terbaik untuk suatu tujuan yang besar. Seperti Yusuf, untuk tujuan suatu bangsa yang besar. Selalu mengikut Kristus ada perkara yang besar. Jadi pola pikir manusia, saudara dan saya, itu berbeda dengan pola pikirnya Tuhan. Jangan takut dengan fakta yang buruk. Jangan takut dengan fakta yang direkakan yang jahat atas hidupmu dari orang yang hari ini kelihatannya di atas angin. Percayalah, saya selalu berpegang pada Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa itu selalu dikejar malapetaka, tapi buat orang benar itu selalu dikejar dengan kebahagiaan dan upah. Percayalah, kalau kebahagiaan itu saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Orang bahagia itu gimana saudara? Makanya jangan lihat faktamu hari ini engkau ditipu orang, engkau dikhianati, dirusak rumah tanggamu, engkau difitnah oleh teman baikmu, orang yang menusuk engkau dari belakang tanpa engkau sadari. Hari ini jangan lagi melihat fakta, tapi percayalah, semua di tangan Tuhan direkakan yang terbaik untuk tujuan yang besar. Saudara dan saya akan menikmati perkara yang besar. Itu sebabnya yuk yang ketiga. Apa sih pola pikir Tuhan? Yang ketiga, pola pikir Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 9. Saya akan belajar membuka supaya saudara dan Tuhan itu sejalan, saudara. Kalau saudara dan Tuhan tidak sejalan pola pikirnya, maka pola pikir iblis itu yang akan saudara pakai. Dan iblis selalu kepingin saudara pakai pola pikirnya. Keadaanmu tambah buruk-buruk, hancur. Engkau direkakan yang jahat, belajar sabar, belajar ngampuni, keset. Harga dirimu diinjak-injak, hidupmu makin tidak berharga. Itu pola pikir iblis. Di mana dunia itu juga pakai pola pikir iblis. Makanya dunia ini semakin kacau, saudara. Dunia ini semakin banyak orang jahat, kepingin membalas. Dunia ini semakin banyak orang yang depresi karena mereka pakai pola pikirnya iblis. Mereka sudah kena jebakan. Bahkan banyak anak Tuhan yang hari-hari ini juga depresi. Kenapa? Karena mereka juga terperangkap dalam pola pikir iblis. Ketika keadaanmu makin kacau, makin buruk, saudara lupa
bahwa di tengah keadaan buruk itu ada kehadiran Tuhan yang ambil alih keadaan burukmu. Dia bekerja untuk mengubahnya menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Bagi orang yang mengasihi, itu ada syaratnya, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan belajar jadi orang yang bagaimana? Saudara akan taat, saudara akan rela diproses. Walaupun keadaan tambah buruk, saudara tetap rela, saudara tetap setia. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, orang tidak akan mau taat. Mana mungkin taat? Wong taat ya tidak dapat apa-apa. Susah jadi orang benar ya tidak menikmati apa-apa kok. Hari ini pastikan pola pikir Tuhan yang ketiga. Jangan sampai saudara dan saya sebagai orang benar pakai pola pikirnya iblis. Itu sebabnya yang ketiga. Yuk kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu sebabnya fakta hari ini, faktamu engkau mengalami kelemahan, faktamu engkau sudah tidak berdaya. Titik nadir Bu Eli di ujung tanduk. Gimana Bu Eli saya bisa bertahan hari ini? Keadaan hidup saya makin sulit. Tapi percayalah saudara, hari ini saudara jangan terpengaruh dengan keadaan kelemahan. Pola pikir Tuhan, waktu saudara mengalami titik nadir, waktu saudara mengalami ambang batas kekuatan yang saudara berkata aku sudah tidak kuat lagi, itulah awal di mana saudara dan saya merasakan kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup. Dan saudara tetap akan bermegah, kuasa Kristus akan turun menaungi saudara, sehingga saudara akan melihat kuasa Tuhan itu sempurna. Jadi siapa yang siang ini bergabung, ngalami titik nadir, titik ambang batas kekuatanmu, engkau sudah tidak berdaya, tidak usah kaget, tidak usah bingung, tidak usah stres, tidak usah depresi. Karena pola pikir Tuhan, justru saudara akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini di titik kelemahanmu, Tuhan berkata siang ini, yuk tenang ya, cukup kok kasih karuniaku. Tahun depan engkau ngalami titik nadir, cukup nak, cukup. Justru yang Tuhan mau siang ini di tengah keadaanmu yang tidak berdaya, bermegah. Bukan bermegah karena suamimu sudah dipulihkan, keuanganmu engkau sudah jadi sukses, kaya, bukan. Engkau bermegah karena engkau tahu engkau punya Tuhan. Justru engkau bermegah karena engkau tahu ada kuasa Kristus yang bakal turun menaungi saudara dan saya di titik nadir itu untuk menyempurnakan kuasanya. Saudara berbicara kuasa yang sempurna itu berbicara apa saudara? Mujizat. Jujur, hari-hari ini kalau engkau ngalami titik nadir, bertahan saudara. Sebentar lagi, percayalah, saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan turun terus menaungi saudara, dan itu menjadi sempurna. Pada akhirnya saudara akan mengalami mujizat. Pada akhirnya saudara akan mengalami keajaiban. Kalau kuasa Tuhan sempurna, siapa yang bisa membelah laut? Siapa yang bisa membuka jalan? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa mengubah air tawar menjadi anggur yang manis? Hanya kesempurnaan kuasa Tuhan. Hari ini kita semua tidak mampu saudara. Memindahkan gunung tidak mampu.
Saudara membelah laut tidak mampu. Saudara bayar hutang dengan semua aset dijual, itu pun tidak cukup. Saudara tidak mampu. Saudara sudah tidak mampu mengubah pasangan hidupmu yang sudah berselingkuh bertahun-tahun. Saudara tidak mampu. Tapi inilah waktunya saudara pakai pola pikir Tuhan. Dipakai saudara. Jangan pakai pola pikir iblis di saat kelemahan titik nadir. Justru ini awal kehancuran. Katakan siang ini, awal kebangkitanku melihat kuasa Tuhan yang sempurna saat saya tidak berdaya, saat saya di ambang batas kemampuanku, kekuatanku, semua kuku sudah diganti oleh kuasa Tuhan. Bukan ku lagi, tapi Yesus yang hidup, yang berkuasa. Dia yang akan menyempurnakan kuasanya atas keuangan saudara, atas rumah tangga saudara, atas pekerjaanmu, atas penghasilanmu, atas masa depanmu. Apa yang perlu saudara takutkan? Siang ini, 3 hal ini yang akan menyertai saudara dan saya masuk tahun 2022. Kesulitan boleh terjadi, kesukaran boleh terjadi, krisis boleh menimpa saudara, di ambang batas boleh menimpa saudara. Tapi kalau kita diperlengkapi 3 hal, pola pikirnya Tuhan, percayalah saudara dan saya, dengan 3 strategi ini, saudara pasti mampu melewati hal yang terbesar sekalipun. Kenapa? Setiap kali ada hal yang buruk, iblis datang dengan fakta yang buruk, engkau didengarkan hal yang buruk, saudara tetap berkata, oh no iblis, Allah sudah turut bekerja. Apakah keadaan hidupmu tambah parah, keuanganmu harus usahamu bangkrut, Allah tidak turut bekerja ketika engkau mengangkat tangan? Sangat saudara. Waktu kita berdoa, kita mengangkat tangan, kita berkata hal yang simpel, Tuhan, aku menyerahkan keuanganku, rumah tanggaku, hidupku dalam tanganmu. Hari ini juga, jam ini juga, dia sudah turun tangan. Tapi cara Tuhan bukan cara saudara. Akal pikiran Tuhan bukan sama. Saudara tidak perlu mikir gimana caranya membelah laut, tidak perlu tahu saudara. Gimana membangkitkan orang mati, tidak perlu tahu. Itu kapasitasnya Tuhan, bukan manusia lagi. Kalau hari ini keadaan hidupmu direkakan yang jahat dan membuat engkau mengalami kerugian, engkau sampai menderita akibat perbuatan orang yang ingin menghancurkan bisnis rumah tanggamu, engkau tetap bisa bermegah di tahun depan. Engkau berpikir, oh Tuhan, aku akan menikmati rekaan yang baik, terbaik tahun depan. Ada tujuan Tuhan yang besar akan aku nikmati buat aku dan seisi rumahku. Fakta iblis tidak bisa menggoyahkan iman saudara. Iblis datang lagi, nah mana buktinya tambah parah. Engkau lo sudah tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa. Engkau lo mana Tuhan tidak adil. Buktinya kamu sudah tidak berdaya apa-apa. Mana suamimu makin menjadi-jadi, keuanganmu makin parah. Mana Tuhan tidak adil. Saudara pakai pola pikir Tuhan. Saudara katakan dengan iblis, oh iblis, engkau tahu bahwa justru di saat kelemahanku lah, aku hari ini Tuhan sudah berkata, cukup kasih karuniaku. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Engkau akan menjadi anak-anakku yang bermegah di tengah penderitaan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan sempurna. Sebentar lagi katakan sama iblis, mujizat, keajaiban, Tuhan membelah laut dengan kuasanya yang sempurna akan terjadi. Perlu diketahui hari-hari ini yang Tuhan bangun bukan hanya yang luar. Untuk kebaikan direkakan yang baik, kuasa Tuhan sempurna bukan hanya untuk yang di luar. Tapi Tuhan sedang melakukan
buat saudara dan saya yang di dalam, yaitu rasa mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut dengan bagian Tuhan yang di luar. Dia sedang mengerjakan semuanya menjadi yang terbaik dan disempurnakan, ada tujuan yang besar. Tapi bagaimana hari ini kehidupan saudara dan saya mau membangun rasa mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya yuk kita lihat bagaimana 3 hal ini pola pikir Tuhan, ya. Hari ini bagian saudara apa? Orang mengasihi Tuhan itu 3. Akan taat, 4 taat, ya, rela menderita, setia saja walaupun belum ditolong, setia. Orang lain tambah jahat tambah enak enggak apa-apa, setia aja, nikmati prosesnya Tuhan. Khotbah saya yang kemarin itu perlu didengar, bagaimana sukacita itu akan membawa perlindungan saudara di tahun-tahun yang akan datang. Hari ini saya ulang lagi 4 hal, yaitu yang pertama taat, yang kedua rela, yang ketiga setia, yang keempat bermegah. Pesan Tuhan hari ini, taatlah akan apa yang Tuhan mau. Rela, kalaupun proses hidupmu belum selesai, saudara harus rela. Yang ketiga, setialah dengan prosesnya Tuhan. Kehilanganmu banyak, tetaplah setia. Yang keempat, bermegah. Hari ini engkau perlu bermegah. Jujur, kenapa kata bermegah itu sangat penting? Saya baru mengerti arti makna bermegah ketika Tuhan menjelaskan buat hidup saya. Tuhan berkata gini, jangan anggap sepele kata bermegah. Orang kalau bisa bermegah di tengah penderitaan, itu menutup celahnya iblis. Kenapa? Karena kalau ketika hal buruk itu terjadi dan engkau terpuruk, itu sepertinya saudara sedang memberi umpan, jalan buat iblis mencobai saudara. Ingat ya, iblis akan lihat mimik saudara, raut muka saudara ketika saudara stres. Orang stres itu sasarannya iblis. Makanya penting kata bermegah. Tuhan mengingatkan saya, Eli, kalau tiap ada berita buruk, kejadian nyata yang memang kau lihat buruk dan kacau balau, tapi engkau bisa bermegah karena aku, itu menutup jalan celah iblis. Iblis tidak akan bisa lagi masuk di dalam hidupmu karena semua jalannya sudah engkau tutup. Orang bermegah itu pasti bilang gini, aku tetap setia, aku tetap taat, aku tetap rela. Apapun itu saudara, ketika saudara tetap berkata ndak, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya direkakan yang terbaik untuk tujuan yang besar, semuanya untuk kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara sedang bermegah saudara. Waktu iblis melihat engkau bermegah, ada ndak jalan yang bisa dicobai? Tapi kalau engkau terpuruk, engkau sedang memberi bahan sama iblis, memberi umpan, ini loh jalan. Orang terpuruk jelas paling gampang untuk di smash down, dijatuhkan oleh iblis. Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh. Hari ini keadaanmu belum berubah. Firman Tuhan mau ajak saudara masuk tahun 2022. Gaya hidupmu bermegahlah. Yuk kita mau bermegah, senyum, sukacita. Dari kemarin khotbah ini berseri saudara. Sukacita, bermegah. Wow, itu tidak gampang. Tapi ketika kita bisa sukacita, belum dijawab, lihat suami masih selingkuh, haleluya, puji Tuhan, aku percaya bahwa semuanya akan menjadi baik. Ada rancangan Tuhan yang terbaik, terindah, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Saudara mau melakukan ini dalam kehidupan saudara? Hari ini milikilah mental sebagai anak Tuhan, bersukacita, bermegah, ya. Tidak usah pusing dengan keadaan apapun yang menimpa saudara. Pakai pola pikirnya Kristus, jangan pakai pola pikirnya iblis. Saudara akan hancur. Bagaimana ketika saya dapat satu ayat ini, saya merasakan bahwa kelegaan yang luar biasa. Saudara tahu kata ayat ini luar biasa, dicatat. Bilangan 18 ayat 20. Yuk kita baca ya. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Harun. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, ya. Di negeri mereka engkau tidak mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Lihat ya kata-kata berikutnya. Akulah
bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Ayat ini spesial, saudara. Kenapa ayat ini spesial? Waktu saya baca firman ini, saya tahu hidup yang paling berharga, yaitu ketika kita miliki bagian kita, hak waris kita adalah Tuhan sebagai pusaka dan bagian hidup saudara. Tuhan berkata kepada Harun, Harun, kamu memang tidak dapat milik pusaka di dunia. Kamu tidak beroleh bagian apa-apa. Tetapi Harun, aku ini bagianmu. Aku ini milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Maukah saudara dan saya menjelang akhir zaman, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, pastikan masalah itu tidak bisa mencuri bagian Tuhan dalam hidupmu. Masalah tidak bisa mencuri milik pusakamu yang paling berharga, yaitu ketika engkau punya Tuhan. Saya ulangi, hari ini di tengah keadaan yang kita tidak tahu kapan visa hidup saudara dan saya berakhir, maukah saudara memiliki hati? Pastikan masalah apapun tidak bisa mencuri bagian dalam hidupmu yang paling berharga dan milik pusakamu yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Itulah kemegahan saudara dan saya. Amin saudara. Jadi bisa bermegah, bisa bersuka cita, walaupun rugi, walaupun suamimu tidak cinta, tidak usah lebay. Bu Eli, tidak cinta lagi Bu Eli. Keuanganku tidak seperti dulu. Ingat, Bilangan 18 ayat 20 jadikan pegangan. Bu Eli bilang harus sukacita. Kemarin ya, sukacita itu menikmati proses, jangan bersedih ya. Yang satunya apa tadi? Tenang ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bermegah. Ingat, Tuhan berfirman kepada Harun, sekalipun apapun di dunia yang menjadi kebanggaanmu bisa hilang, bisa dicuri orang, kebanggaanmu bisa lenyap, tapi satu hal yang membuat saudara tetap bermegah pada akhirnya, yaitu saudara punya Tuhan menjadi bagian dan milik pusakamu selamanya. Ini Tuhan loh yang berbicara, bukan saya loh. Hari ini pertanyaan ini juga dilontarkan buat saudara dan saya. Maukah engkau bermegah? Hari ini jangan percaya kepada fakta ya. Fakta itu semuanya bukan nyata. Yang nyata pada akhirnya kita akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan apa saudara? Menikmati kebaikan, menikmati rangkaian rancangan yang terbaik dan terbesar. Yang ketiga, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Itu yang nyata. Amin. Bisa sukacita ya, sukacita aja, bermegah. Yang penting kan warisan dan bagian hidup kita yang paling berharga, Tuhan Yesus tetap ada. Dan mati, Tuhan akan peluk kita. Tuhan akan bilang, welcome anakku, masuk di dalam kekekalan, hidup bahagia bersama aku. Maukah saudara? Yuk berubah ya. Kalau dipikir-pikir, saya juga kalau mau mikir masalah saudara, saya bisa stres saudara. Saya bisa on, saya bisa depresi, saya bisa kena kanker. Tapi kalau seorang lihat Bu Eli selalu ceria, Bu Eli selalu sukacita. Kenapa? Saya bukan bermegah atas masalah saya lagi, saudara. Saya tahu bahwa bagian hidup saya bermegah di atas Tuhan. Karena saya tahu pada akhirnya fakta yang buruk ini sedang dalam perjalanan dirubah menjadi janji Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita belajar dari seorang Kaleb ya. Yosua dan Kaleb, bagaimana cara mereka, apa yang mereka nikmati pada waktu mereka tidak melihat fakta ya. Karena masih ada waktu, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi ingat ya, pola pikirnya terus pakai pola pikir Tuhan. Kalau tidak pakai pola pikir Tuhan, saudara tidak akan bisa bermegah. Percayalah itu. Kalau kita pakai pola pikir iblis, lihat fakta, hancur. Lihat fakta lagi, dirancangkan yang jahat. Lihat fakta lagi, aduh Tuhan, tidak mampu Tuhan, tidak mampu. Semua tidak mampu saudara. Tuhan tahu kok kekuatan saudara sudah tidak seberapa lagi. Engkau kepayahan mendayung seperti murid-murid pada waktu menghadapi angin sakal. Kita hari-hari ini sedang kepayahan saudara.
Tuhan tahu, percayalah, pada saat engkau kepayahan, Tuhan akan hadir. Tuhan justru hadir pada waktu engkau sudah kepayahan. Kenapa? Karena kalau orang sudah kepayahan, orang sudah tidak mampu lagi, baru terpikir untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau engkau belum mengalami kepayahan, titik nadir, manusia itu cenderung sombong, cenderung masih bisa tabrak sini, tabrak sana pakai kekuatanmu. Kok masih bisa? Ya, karena aku pinter, makanya aku bisa menciptakan jalan. Tapi pada waktu engkau kepayahan, engkau sudah di titik nadir, engkau pasti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu senang kalau saudara sudah mengangkat tangan sepenuhnya. Tuhan, sudahlah Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, sudah bodoh-bodohan aja jalani hidup ini saudara. Tidak perlu hikmat yang harus sekolah sampai berapa tahun untuk menciptakan solusi. Tidak bisa saudara. Orang mau pinter profesor, dokter, kabulator, insinyur, siapapun tidak bisa menciptakan, membuka jalan, mengeringkan laut dalam sekejap. Siapapun saudara, mau dokter internis, mau dokter bedah, mau dokter siapapun, tidak bisa membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari busuk. Tidak ada saudara. Hari ini bodoh-bodohan aja. Ikut Tuhan itu selalu berbicara seperti domba yang dibawa ke pembantaian, yang sudah tidak tahu apa-apa selain ikut gembalanya kemana. Kita mau belajar hari ini. Saya ikut Tuhan hari ini, jadi orang dipakai Tuhan. Bisa tulis buku renungan. Apakah saya pinter? Enggak. Apakah saya jalani proses perlu putar otak? Enggak. Cukup jalani kesusahan sehari dengan senyum, dengan sukacita, dengan bermegah. Yang penting Tuhan, engkau jangan hilang dalam hidupku seperti Daud. Jangan ambil rohmu daripadaku. Belajar itu saudara. Kita percaya, yuk buka Bilangan 13 ayat 28 sampai 28 kemudian 30. Kita baca sama-sama ya. Bilangan 13, yuk kita baca. Hanya ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini pengintai yang melihat fakta yang buruk. Ya, saudara lihat ayat 30. Kita belajar sama-sama, saudara. Kemudian Kaleb, ya. Semua orang hari ini jangan seperti pengintai, tapi belajarlah seperti Kaleb. Ketika dia pakai pola pikirnya Tuhan, dia berubah mindsetnya. Apa yang fakta memang hari ini pengintai lihat, aduh musuhnya kuat, kotanya berkubu, sulit. Tapi buat Kaleb ketika dia pakai pola pikir Tuhan, lihat kata-kata Kaleb di ayat 30 sampai 32. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Orang yang punya pola pikir Kristus jelas beda mentalnya. Kaleb berkata, tidak, kita pasti maju, kita pasti mengalahkannya. Lihat kata-kata 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, ini pengintai lagi, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat ya, kalau orang pakai pola pikir iblis selalu lihat fakta saudara. Makanya fakta itu bukan nyata. Lihat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Katakan, fakta yang buruk itu kabar busuk. Bukan untuk dipikiri, bukan untuk direnungkan. Kalau sesuatu yang busuk, saudara perlu dipikiri atau dibuang. Itu pertanyaannya. Kalau kabar busuk, saudara perlu pikiri berhari-hari, saudara akan ikut jadi orang yang busuk. Busuk itu dalam arti engkau akan jatuh sakit, engkau akan sakit hati, akan timbul berbagai macam penyakit yang membuat engkau depresi. Dari awal Tuhan sudah berbicara bahwa hari ini, lihat ya 32,
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu negeri yang memakan penduduknya, dan seorang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Pengintai melihat dari pola pikir iblis, ya, dia melihat tidak bisa. Kita tidak akan bisa mengalahkannya, tidak bisa maju karena mereka lebih kuat. Mereka lebih banyak, perawakannya lebih tinggi-tinggi seperti raksasa, sementara kekuatan kita kecil. Saudara lupa, kita memang kecil, tapi Tuhan kita itu loh besar, saudara. Itu sebabnya kalau pakai pola pikirnya Kristus, saudara akan jadi seperti Kaleb. Apa 3 hal yang saya rangkum hari ini miliki mental seperti Kaleb? Yang pertama, ya, kalau saudara mau lihat janji Tuhan, fakta ini berubah dari yang buruk menikmati janji Tuhan. 3 hal, saudara. Yuk, tentramkan hati. Kaleb berbicara, tentramkan hati. Artinya yang pertama, tenang, ya. Ketenangan, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu keyakinan penuh. Maju, kita pasti mengalahkan musuh. Yang kedua, yaitu keyakinan yang penuh bahwa kita pasti menang. Yang ketiga, yaitu andalkan Tuhan. Banyak orang yakin menang tapi ngandalkan kekuatan terus. Jujur, saya juga, ibu-ibu banyak. Sampai hari ini saya masih konselingi ibu-ibu. Mereka yakin menang. Mereka bilang gini, iya Bu Eli, saya mau jadi tenang Bu Eli. Saya yakin bersama Tuhan menang. Tapi yang ketiga gagal. Kenapa? Karena masih cek handphone suami. Masih cek kemana suami pergi, masih cek dilihat bajunya ada lipstik dah. Jujur, saudara yang ngalami keuangan juga seperti itu. Ketika masih cek keuanganmu makin minus, engkau mulai pakai kekuatanmu sendiri, tabrak sana hutang kredit card, hutang online, ikut judi online yang sekarang ini selagi semarak, ya. Ada banyak orang yang terperangkap kepingin cepat kaya, yaitu masuk ke dalam pinjaman online dan judi online. Berarti yang ketiga itu tidak jalan, saudara. Kita percaya hari ini punyalah mental seperti Kaleb. Kalau kita hari ini sudah tenang, saudara punya keyakinan penuh bersama Tuhan menang, ya sudah, andalkan Tuhan. Karena yang berperang itu bukan saudara. Yang memulihkan masalahmu itu kalau belum waktunya Tuhan, saudara tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Itu sebabnya 3 kesatuan ini jadi satu. Yuk mulai diperhatikan, yaitu tenang, yakin penuh, andalkan Tuhan. Kalau sudah yakin bahwa Tuhan itu bersama Tuhan pasti menang, jangan cek handphone suami. Jangan lihat bajunya ada lipstik enggak. Jangan lihat ada tagihan untuk hotel enggak. Enggak usah. Tuhan mau sepenuhnya andalkan Tuhan. Bagaimana usahamu sepi, ya sudah, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata taat aja nak, jangan ambil shortcut. Kamu percaya 1 jam ke depan aku bisa kirim orang yang bisa tolong engkau. Selama engkau lihat burung di udara itu masih bisa hidup dipelihara, engkau tidak perlu takut dengan hidup masa depanmu. Kehidupan besok aku tuh sudah berdiri di hari esok buat setiap orang benar. Itu sebabnya ketika engkau masih lihat burung di udara, hari ini jangan pernah andalkan kekuatanmu karena engkau takut sampai hidupmu tidak dipelihara, mati, tidak bakal. Orang benar tidak ada dalam sejarah tidak dipelihara Tuhan sampai mati, saudara. Mungkin saudara berbicara gini, lah itu Lazarus itu. Lazarus dipelihara Tuhan secara luar biasa. Walaupun matinya tetap miskin dan boroan, tapi dia dipelihara Tuhan. Jatuh dari remah-remahnya orang kaya yang setiap hari berpesta. Itu makanannya luar biasa, saudara. Saudara jangan pikir Tuhan tidak melihara. Kata kasih karuniaku cukup berarti pemeliharaan Tuhan itu jelas lebih dari cukup.
Amin, saudara. Yang membuat saudara tidak melihat jalannya Tuhan karena saudara sendiri merasa tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara. Saudara selalu berpikir bahwa hutang online yang bisa memelihara masa depanmu. Tanpa hutang, tanpa judi online, tanpa korupsi, saudara tidak akan bisa dipelihara. Tapi mulai hari ini berubahlah. Belajarlah memiliki mental seperti Kaleb. Supaya apa? Kaleb itu bisa masuk ke tanah perjanjian yang menikmati janji Tuhan. Pengintai semua dihukum oleh Tuhan, hanya Kaleb yang diperhitungkan Tuhan menikmati janji masuk ke negeri yang berlimpah susu madunya. Maukah saudara dan saya hari ini, yuk kita semua mau belajar ya, tentramkan hati, tenang aja, tenang saudara, tahun depan tenang, masuk dengan tenang. Yang kedua yaitu hari ini setelah tenang apa saudara? Yakin sudah, kita pasti menang. Katakan, kita pasti menang seperti Kaleb. Tidak, kita maju dan kita pasti mengalahkan musuh. Katakan tidak kepada iblis. Mulai hari ini kalau iblis datang dengan fakta buruk, engkau lihat tagihan di hotel, engkau lihat bagaimana suamimu dan sebagainya, keuanganmu yang makin merosot. Mulai berkata, tidak iblis, aku pasti maju, aku pasti berjalan maju dan aku pasti menang bersama Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, itu yang pertama. Yuk kita lihat bagaimana respon seperti orang-orang yang hari ini tidak pakai pola pikirnya Tuhan. Orang yang terlalu lihat fakta, ini responnya. Kita baca Bilangan 14 ayat 1-3. Jangan ambil respon seperti ini, karena pada akhirnya Tuhan sangat murka kepada orang yang miliki seperti respon ini, yaitu bangsa Israel. Lihat Bilangan 14 ayat 1-3. Lalu segenap umat itu, ya, ini lihat, bangsa Israel marah, mengeluarkan suara yang nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bilangan 14 ayat 1-3. Yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan dengan segenap umatmu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ada berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini bersikap seperti umat Israel? Yang pertama yaitu ketika mereka melihat fakta. Apa yang mereka lakukan ketika tidak pakai pola pikirnya Kristus? Yang pertama pasti sedih, depresi, ya. Makanya orang sedih itu sebagai sasaran yang paling mudah iblis untuk menjatuhkan. Saudara sedang kasih iblis bahan, sedang kasih iblis kerjaan untuk mencobai saudara. Yang kedua yaitu bersungut-sungut, ya. Yang ketiga yaitu kecewa dan berpikir negatif tentang Tuhan. Tuhan, kalau engkau baik sama aku, kenapa sih Tuhan? Dulu suamiku itu cinta mati, dulu suamiku baik-baik. Lah kenapa hari ini setelah saya melayani Tuhan, kok Tuhan melakukan ini? Suamiku tambah berulah. Kenapa Tuhan? Lebih baik aku tidak melayani Tuhan, aku kembali ke dunia sosialita. Lebih baik. Itu satu bentuk protes. Saya dulu pada posisi seperti bangsa Israel. Saya sedih sepanjang malam ngerenungi nasib. Saya bersungut-sungut, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Di mana Tuhan? Di mana keadilan? Dan saya berkata, Tuhan, kalau saya melayani Tuhan tahu hasilnya seperti ini, aku mau kembali ke dunia sosialita. Aku tidak mau kembali. Aku tidak mau melayani Tuhan. Berapa kali saya kepingin mundur dan saya mau meninggalkan Tuhan. Tanpa saya sadari waktu saya baca firman ini seperti refleksi diri saya, saudara. Dan saudara tahu hasilnya, ya. Kalau saudara hari ini melakukan seperti itu, lihat ya Bilangan 14, kita buka dulu ya.
ayat 11 sampai 12. Apa sih hasilnya kalau saudara hari ini pakai pola pikir iblis, saudara bersedih, bersungut-sungut, dan saudara mulai kecewa, berpikir negatif tentang Tuhan, ya, saudara tidak percaya lagi sama Tuhan. Hasilnya apa? Kita lihat Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Supaya saudara dan saya hari ini jangan sampai tertimpa kemarahan Tuhan hanya karena saudara hari ini lihat faktamu belum berubah, faktamu makin buruk, ya. Kita belajar. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat ya, Tuhan marah ini. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Waktu engkau bersedih, bersungut-sungut, engkau kecewa kepada Tuhan, saudara sedang menista Tuhan. Ingat loh ya, menista Tuhan. Lihat Tuhan marah. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jujur saudara, hari ini sesulit apapun, sudah banyak loh tanda mujizat. Saudara bebas hari ini di masa pandemi bisa hidup walaupun masalahmu belum selesai. Saudara bisa bernafas tanpa oksigen. Saudara sudah bisa hari ini masih berkumpul dengan keluarga. Bukankah itu mujizat saudara? Saudara bisa menikmati keselamatan, itu aja sudah mujizat. Kita percaya, lihat ayat 12, Tuhan marah. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau, yaitu orang yang tetap pakai pola pikir Kristus, akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Hari ini jangan lagi mau jadi anak Tuhan yang hidupnya sedih, ya, meragukan Tuhan, bersungut-sungut. Jangan saudara, itu sama dengan menista Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan, sehingga ada tulah penyakit sampar. Tapi kalau saudara hari ini jadi anak Tuhan yang berdiri teguh, saudara pakai pola pikirnya Kristus, yaitu seperti Kaleb, ya, saudara hari ini tetap tenang, saudara tetap hari ini percaya seperti seorang Kaleb yang tidak meragukan Tuhan, saudara tetap yakin bahwa saudara pasti menang dan andalkan Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan membawa saudara akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ada amin? Kita percaya mau jadi yang lebih besar dan lebih kuat. Jangan tiru seperti pengintai dan umat Israel, tapi belajarlah seperti Kaleb dan Joshua. Yuk kita lihat apa berikutnya kalau Tuhan marah. Bilangan 14 ayat 34 dan 35. Ya, sebentar lagi kita selesai. Bilangan 14 ayat 34 dan 35. Yuk kita baca sama-sama. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Lihat ya, orang kalau bersungut-sungut meragukan Tuhan, sedih terus, itu dianggap menista Tuhan. Akibat kesalahanmu 40 hari jadi berapa saudara? 40 tahun. Makanya kenapa hari ini kalau saudara kepingin menjadi lebih besar, lebih kuat, hari ini punya mental seperti Kaleb dan Joshua. Jangan pakai pola pikir iblis, mulai pakai pola pikir Kristus. Lihat kata-kata berikutnya ya. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jangan main-main dengan sungut-sungut, dengan rasa tidak percaya, dengan meragukan Tuhan. Jangan main-main, kelihatannya kecil. Tapi kalau saudara baca ini, sudah menista Tuhan, sudah mendatangkan proses yang lebih lama lagi, dan sudah dianggap saudara berbalik daripada Tuhan, yaitu saudara dianggap bersalah. Akibat kesalahanmu engkau menanggung akibatnya, aku berbalik.
Jangan mau saudara. Kita kan tidak mau Tuhan berbalik. Kalau Tuhan berbalik, siapa yang ada di depan kita saudara? Siapa yang bisa menuntun langkah kita? Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya yuk kita mau renungkan firman. Yuk 35 kita baca sama-sama. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat. Aduh, sudah dianggap menista Tuhan, sudah dianggap pelanggaran, masih dianggap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Apa akibatnya kalau saudara hari ini bersungut-sungut, tidak percaya, meragukan Tuhan dan sedih terus? Orang sedih itu tidak bisa bermegah saudara. Itu menghina Tuhan. Itu sedang melawan Tuhan, sedang menista Tuhan. Sedang saudara hari ini yaitu sebagai umat yang jahat. Kita perlu hari ini tidak mau menanggung akibatnya. Akibatnya apa saudara? Mengalami penyakit sampar, ada tulah, ada masalah yang makin rumit kalau saudara tidak cepat move on hari ini. Yang kedua yaitu menjalani padang gurun 40 hari jadi 40 tahun. Artinya proses hidupmu bertambah panjang. Yang ketiga yaitu tidak melihat tanah perjanjian, tidak menikmati janji Tuhan. Alangkah baiknya hari ini bodoh-bodohan aja ikut Tuhan. Nggak ngerti ya wis. Memang jalan Tuhan nggak bisa diselami. Saudara nggak perlu mengerti, nggak perlu menyelami jalannya Tuhan. Kok tambah parah, tambah setia, tambah parah, tambah kacau. Nggak perlu tahu. Karena pola pikir Tuhan tadi sudah saya jelaskan. Di saat keadaanmu buruk, justru di pemandangan Tuhan kebaikan. Di saat rekaan yang jahat makin engkau dijadikan keset, ditindas, justru ada rancangan yang terbaik, terbesar akan terjadi. Di saat titik nadirmu, justru Tuhan sedang menyempurnakan kuasanya dan menunjukkan kemujizat dan keajaibannya. Itu sebabnya hari ini saya sudah selesai ya saudara, dan saya mau belajar memasuki tahun 2022. Kita semua mau punya mental seperti seorang Kaleb dan Joshua. Kita jangan sampai hari ini hidup ikut Tuhan itu panik. Tenang, tenang. Yakin kita maju, kita pasti mengalahkan musuh. Andalkan Tuhan. Jangan sedih, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa dan berpikir negatif atau yang buruk tentang Tuhan. Lebih baik Tuhan, aku dulu hidup tipu sana, tipu sini, lebih enak. Sekarang apa? Lebih baik aku dulu tidak pelayanan. Sekarang apa Tuhan? Malah pelayanan, malah tidak punya apa-apa, malah dihina orang. Itu sudah menista Tuhan, melawan Tuhan, dan saudara sedang berbuat jahat di hadapannya. Hukumannya yaitu apa tadi akibatnya? Kalau saudara melakukan itu, akibatnya saudara akan kena tulah penyakit sampar. Ya, bangsa Israel makin 40 hari jadi 40 tahun. Akibatnya bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu yang berlimpah susu madunya. Saudara tidak akan menikmati janji Tuhan yang selalu berbicara berlimpah susu dan madunya. Maukah siang ini kita merubah pola pikir ya? Kita mau berdoa tahun 2022 siap jalani. Satu hari lepas satu hari kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi buat hidupmu. Kalaupun ada goncangan, ingat pesan saya, Tuhan sudah persiapkan pola pikir Tuhan. Pola pikir Kristus dipakai supaya mental kita bukan lagi mental yang pecundang, tapi mental pemenang, sukacita, tetap bermegah, tetap kuat sampai pada akhirnya. Karena kita semua seperti Yosua dan Kaleb, yaitu kita akan menikmati janji Tuhan yang berlimpah susu dan madunya. Jangan pernah berputus asa ya, jangan pernah menyerah, tetap percaya hari ini Tuhan sedang merekakan yang terbaik, yang terbesar, yang terindah buat setiap orang benar. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Happy weekend. Miliki mental-mental. Yuk mulai sekarang belajar. Tuhan, yang penting aku belajar. Milik pusaka dan bagianku tetap Allah.
Allah selama-lamanya. Jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Semua di dunia ini bisa hilang. Semua bagianku bisa dicuri orang. Hakku bisa dicuri orang. Tapi ketika aku memiliki Tuhan sebagai bagian dan pusakaku selama-lamanya, kita bermegah. Ketawa aja, sukacita ya. Kita percaya suatu kali ketika kita bisa sukacita, kita akan menikmati kok apa yang dijanjikan Tuhan terhadap Joshua dan Kaleb. Kita pasti menikmati janji berlimpah. Orang lain susah, saudara dan saya berlimpah. Jadi terbesar, jadi makin kuat. Wow, itulah janji Tuhan. Amin. Bukan lagi hari ini hidup dalam terpuruk. Yuk, kalau ketemu saya nanti ya, kalau sudah onsite ketawa semua ya. Wajahnya pasti wajah sudah sukacita. Meninggalkan tahun 2021, berkas-berkas di tahun 2021 yang jadi beban. Buang saudara. Yang busuk jangan dipelihara. Semua yang busuk dibuang. Fakta buruk dibuang semuanya. Yuk kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya anak-anak-Mu hari ini tidak akan pernah lagi takut atau menyerah menghadapi tahun 2022. Kami akan pakai pola pikir Kristus. Kami akan bersuka cita, bermegah. Yang penting Engkau tetap jadi bagian hidup kami selama-lamanya. Kami tidak mau jadi orang pecundang seperti pengintai dan umat Israel yang bersungut-sungut sehingga Engkau murka Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit anak-anak-Mu sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang lagi masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa negara kami bebas dari virus-virus apapun dengan varian yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.